wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa junudihi wa ansarihi wa ummatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, keluarga besar Fitrahaniah yang insyaallah selalu dalam naungan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan berupa iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita dan kita diberikan keistiqomahan di jalannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan sedikit sharing tentang zakat, infak, dan sedekah. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kepada hambanya kecuali sesuatu itu amat baik untuk kita sebagai hambanya. Dan sebaliknya, tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali sesuatu itu amat merugikan dan membahayakan hambanya. Begitu pula dengan perintah tentang zakat, infak, dan sedekah. Tidaklah diperintahkan amal-amal tersebut kecuali amal-amal tersebut sangat baik, bernilai kebaikan, dan bermanfaat untuk kita semua, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz zakat sebanyak 30 kali. 27 kali diantaranya berbarengan dengan salat. Sedangkan kata sedekah yang berarti zakat disebutkan tidak kurang dari 12 kali. Sebagaimana Allah firmankan dalam sebuah ayatnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-43 tentang perintah zakat yang berbarengan dengan salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian di dalam surat yang lain, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala perintahkan zakat dengan menjelaskan dampak dan hikmahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Dan ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu akan menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, Allah menjelaskan tentang target zakat yang utamanya dan prioritasnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar para fuqara dan masakin. Dan di ayat yang lain Allah memberikan ancaman terhadap orang-orang yang menolak kewajiban zakat. Kemudian di dalam sunnah mulia baginda kita Nabi Allah Muhammad SAW, kita akan jumpai begitu banyak riwayat hadis tentang zakat, termasuk detail aturannya dan jenis-jenis zakat, serta ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menunaikannya. Di antaranya dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim
dari Ibnu Umar yang biasa kita dengarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, wa minha fa'ida'iz zakah." Rasul bersabda bahwa Islam dibangun atas 5 perkara, 5 rukun. Salah satu di antara rukun itu adalah membayarkan zakat. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita akan bisa mengetahui kedudukan dan maqasid zakat. Sebagaimana pesan Al-Qur'an, hadis dan maqasid tadi, firman Allah menyebutkan kewajiban zakat yang setara dengan salat. Kemudian di banyak hadis yang menyebutkan kewajiban zakat setara dengan rukun Islam yang lainnya seperti syahadat, salat, puasa dan haji. Dan secara detail zakat itu dijelaskan aturan dan jenisnya. Kemudian juga menjelaskan tentang hukuman dan sanksi bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Sehingga dalam sebuah kaidah disebutkan bahwa zakat hukumnya wajib dan merupakan bagian dari rukun Islam seperti sholat. Maka tingkat pentingnya target yang ingin dicapai berskala sangat penting, strategis dan daruriyah, karena berhubungan dengan masalah hajat daruriyah atau yang pokok dari kalangan fakir dan masakin. Sehingga para ulama memasukkan zakat dalam perkara al-ma'lum minad din bid-darurah. Apa itu al-ma'lum minad din bid-darurah? Yaitu satu perkara yang sudah umum, yang sudah jelas dan terang benderang, yang harus diketahui oleh kaum muslimin baik kalangan alim maupun orang awam. Orang yang mengingkari al-ma'lum minad din bidarurah dihukum kafir dan dibunuh jika tidak bertaubat. Dan hukum bunuh bagi orang yang mengingkari perkara al-ma'lum minad din bidarurah tidak seperti hukum bunuh pada kasus hudud, zina, muhsan, qisas atas pembunuhan sengaja. Bedanya hukum bunuh pada hudud, qisas dan lain-lain menjadi penghapus dosa, sedangkan pada al-ma'lum minad din bidarurah ia dibunuh karena murtad dan hukum bunuhnya tidak menghapuskan dosa murtadnya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ijma umat Islam di setiap generasi baik salaf maupun khalaf, baik yang terdahulu maupun yang kontemporer telah bersepakat tentang kewajiban zakat apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Dan kewajiban zakat ini bersifat al-fawriyah, harus disegerakan ketika sudah nisab dan sampai pada waktunya atau haul. Dan para sahabat juga bersepakat untuk memerangi orang-orang yang menolak kewajiban zakat, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi orang-orang yang memisahkan antara kewajiban zakat dengan kewajiban salat. Saudara sekalian, kan Allah SWT dari ini terang jelas bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh kita sebagai seorang muslim. Dan bagi orang yang mengingkari kebenaran ini dengan pengetahuannya, ia telah jatuh pada kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jaga kita dari hal-hal yang demikian. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, keluarga besar Fitrhaniyah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zakat ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah yang sering kita dengar dan insya Allah sudah biasa kita lakukan. Dan ia adalah zakat jiwa, berkenaan dengan jiwa manusia. Yaitu orang yang hidup walau sesaat di bulan Ramadan, maka wajib membayarkannya zakat itu saat terbenam matahari di akhir Ramadan sampai sholat id didirikan, dan sunnah dibayarkan sejak awal Ramadan bagi orang-orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya. Kemudian yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang harus dikeluarkan dari sisi harta yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan zakat. Banyak yang kita biasa dengar bahwa
ada zakat harta berupa emas, perak, pertanian, perdagangan, peternakan, penghasilan, harta simpanan, tabungan, saham, dan lain-lain, yang kemudian objek zakat ini terus berkembang di setiap zamannya sampai ke kita. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di tengah-tengah masyarakat kita yang sering menanyakan apa sih perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat adalah kewajiban atas harta yang harus dikeluarkan dalam waktu tertentu dengan nilai tertentu untuk kelompok tertentu dan untuk dengan syarat-syarat tertentu. Jadi zakat adalah kewajiban atas harta yang harus kita keluarkan dalam waktu tertentu dengan nilai tertentu untuk kelompok tertentu dan dengan syarat tertentu. Sedangkan infak adalah mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan yang di dalamnya bisa mencakup zakat dan juga selain dari zakat. Infak ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang mubah. Infak wajib diantaranya adalah zakat, nadar, kafarat, infak untuk keluarga, dan lain-lainnya. Kemudian infak yang sunnah adalah infak yang kita berikan kepada orang-orang yang lemah di antara kita untuk infak fisabilillah, dakwah, pembangunan masjid, dan yang lain-lainnya. Dan infak yang mubah adalah infak seperti untuk makan-makan dan yang lainnya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara sedekah adalah maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Sedekah adalah semua jenis kebaikan sebagai bentuk tasdiqul iman, pembenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa materi seperti zakat dan infak ataupun bersifat non materi. Dalam sebuah hadis baginda kita Nabi Allah Muhammad SAW menyampaikan, kullu ma'rufin sadaqah, bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Sehingga kita sering dengar bahwa senyum di hadapan saudaramu sedekah. Kemudian setiap tahmid, tahlil kita, perbuatan baik kita yang lainnya adalah sedekah. Zakat, infak termasuk kategori sedekah karena zakat dan infak adalah perintah kebenaran yang memiliki banyak unsur kebaikan di dalamnya, sehingga ia masuk dalam kategori sedekah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan dengan urgensi dan hikmah dari zakat, infak, dan sedekah. Pentingnya dan hikmahnya kita melaksanakan perintah Allah berupa zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama, sebagai perwujudan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan akan kebenaran ajarannya. Kemudian yang kedua adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama atas karunia nikmat harta benda ini. Kemudian yang ketiga, penting dan hikmah dari zakat itu adalah meminimalisir sifat kikir, bakhil, materialistik, egoistik yang hanya mementingkan diri sendiri, karena sifat tersebut sangat tercela dan akan menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadisnya Rasulullah menyampaikan, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Dan orang-orang yang bakhil itu dijauhkan oleh Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Orang jahil, bodoh, tapi pemurah itu lebih dicintai Allah daripada ahli ibadah yang bakhil. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sifat kikir ini juga hanyalah akan menghancurkan harta yang kita miliki. Setiap pagi di pintu rumah kita ada malaikat yang senantiasa mendoakan kita.
Allahumma ati munfiqan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap pagi ada malaikat yang berdoa untuk kita, ya Allah, berikan orang yang berinfak itu pengganti yang lebih baik, dan orang yang menahan diri dari zakat, berikan mereka kehancuran. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita terhindar dari doa malaikat yang tidak menguntungkan kita. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kemudian urgensi dan hikmah zakat yang selanjutnya, yang keempat adalah sebagaimana makna zakat, bahwa zakat itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan, maka zakat di sini adalah untuk membersihkan harta muzakinya dan mensucikan jiwa muzakinya dari dosa dan sifat-sifat tercela, yaitu sifat kikir, bakhil, dan sebagainya. Dan di sisi yang lain, Allah SWT juga mengingatkan kepada kita bahwa dengan zakat, seseorang muzaki itu akan mendapatkan ketenangan jiwa dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai 25. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a, illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Sungguh manusia itu diciptakan bersifat mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapatkan kebaikan harta, dia menjadi bakhil dan kikir. Kecuali orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat, mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang-orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Subhanallah. Jadi orang yang memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang tertentu diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikecualikan dari orang-orang yang senantiasa berkeluh kesah hidupnya, sehingga dia menjadi orang yang senantiasa tenang dalam hidupnya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadisnya Nabi kita mengingatkan kepada kita, hassinu amwalakum bis-zakah wa dawu mardakum bis-sadaqah wa'iddu lil bala'id du'a. Bersihkanlah hartamu dengan zakat, obatilah sakit kalian dengan bersedekah, dan tolaklah olehmu bencana-bencana itu dengan doa. Hadis riwayat Khatib dari Ibnu Mas'ud. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian urgensi dan hikmah zakat yang selanjutnya adalah harta yang dikeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya akan berkembang dan memberikan keberkahan kepada pemiliknya. Pintu rezeki akan selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang senantiasa berinfak, bersedekah, dan berzakat. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadisnya Rasulullah menyampaikan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Dan dalam ayat-ayat yang lain bahkan Allah menjanjikan pahala berlimpah, balasan berlimpah, dan Allah akan berikan keberkahan, dan pastikan orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah akan menghadirkan keberkahan yang berlimpah kepadanya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan, sikap rendah hati itu hanya akan menambah seorang makin menjadi tinggi derajatnya. Maka dari itu, berlaku rendah hatilah kalian, niscaya Allah akan meninggikan derajat kalian. Sikap pemaaf hanya akan menambah seorang makin mulia. Oleh karena itu, banyak maafkanlah kalian, niscaya Allah akan memuliakan kalian. Dan amal sedekah itu hanyalah akan menambah seseorang makin banyak hartanya. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah janji yang membahagiakan buat kita bagi orang-orang yang senantiasa menyiapkan sebagian hartanya untuk kita keluarkan fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa zakat, infak, dan sedekah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian urgensi dan hikmah zakat yang keenam adalah zakat, infak, dan sedekah ini adalah perwujudan kecintaan dan kasih sayang kita kepada sesama umat manusia. Kecintaan muzaki ini akan menghilangkan rasa dengki dan iri hati di kalangan para fuqara dan masakin.
Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda kita Nabi Allah Muhammad SAW menyampaikan, dengki itu bisa menghabiskan kebaikan sebagaimana api membakar kayu, sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan, sedangkan air dapat memadamkan api. Salat itu adalah cahaya orang-orang yang beriman, dan puasa adalah perisai dari siksa api neraka. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, yang ketujuh, zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu sumber dana pembangunan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan institusi ekonomi dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, melainkan membersihkan harta yang didapat dengan cara yang baik, bersih, dan benar dari harta orang lain. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, sesungguhnya Allah tidak akan menerima sedekah yang ada unsur tipu dayanya, sehingga murni zakat mengajarkan untuk mengeluarkan sebagian harta dari yang halal dan baik. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain ada juga urgensi dan hikmah zakat yang ke-9. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, dan dengan zakat yang dikelola dengan baik dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi dan terus memutarkan ekonomi secara stabil. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena para fuqara dan masakin ini diberikan zakat ini kemudian untuk memenuhi kehidupannya, sehingga memutarkan roda perekonomian dengan begitu baiknya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sungguh indah sunnah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, urgensi dan hikmah zakat. Pelajaran zakat, infak, dan sedekah sesungguhnya mendorong kaum muslimin untuk memiliki etos kerja dan usaha yang tinggi, sehingga ia bisa memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, juga bisa memberikan hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin, keluarga besar Fitrahaniah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memampukan kita dan istiqomah untuk senantiasa bisa menunaikan perintah zakat, infak, dan sedekah bagi yang sudah melaksanakannya. Kemudian kita memohon ampun atas kelalaian kita, atas kekurangan pengabdian kita kepadanya. Dan bagi kita yang belum diberikan kemampuan berzakat, berinfak, dan bersedekah, terus berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki yang cukup supaya kita bisa menunaikan perintah zakat ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan waktu yang sedikit ini, ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.